Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik untuk edisi Selasa 23 Mei 2023. Dan memang baru-baru ini seperti kita ketahui bahwa baru dilaksanakan perhelatan yang begitu luar biasa yang artinya Indonesia juga memberikan istilahnya kontribusi dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan anak-anak muda yang luar biasa. Dan seperti yang kita ketahui, baru-baru ini perhelatan SEA Games tahun 2023 dilangsungkan di Kamboja dan juga Indonesia saat ini masih menduduki posisi 3 besar dengan perolehan medali sekitar 276, di mana memang akhirnya Indonesia merekorkan sejarah kembali dengan tetap bertahan dengan posisi yang begitu luar biasa. Dan juga anak muda Indonesia yang ikut turut andil dan juga memberikan kontribusinya, memberikan harum nama bangsa, dan sesuai dengan kegiatan SEA Games yang sudah dilaksanakan tersebut, maka hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan saat ini pun saya sudah kedatangan dua narasumber yang begitu luar biasa, dan juga ada atlet kebanggaan Jambi tentunya. Ini atlet kebanggaan Jambi yang harus kita sapa terlebih dahulu. Ada Bang Subaghi, merupakan atlet dayung Jambi, peraih medali emas. Ya, tapi emasnya yang disoroti, sebenarnya banyak sekali medali yang diperoleh ketika di SEA Games tersebut. Nanti kita akan ceritakan begitu luar biasa euforia yang sampai kerasa di Indonesia dan khususnya di Jambi, begitu bangga melihat atlet-atlet pemuda-pemudi Indonesia yang bisa berkontribusi seluar biasa itu mengharumkan nama bangsa. Dan juga telah bergabung juga bersama kita ada Profesor Dr. Andus Sukhendro MKes Aivo selaku pengamat olahraga Indonesia khususnya untuk wilayah Provinsi Jambi. Selamat sore, Profesor. Sore, salam olahraga. Salam olahraga, itu yang paling penting ya, salam olahraga. Dan tentunya juga untuk pemirsa dan saudara yang ada di manapun itu, boleh bergabung bersama kita di line interaktif untuk bertanya. Mungkin ada hal-hal yang buat penasaran juga bagaimana istilahnya perjuangan proses akhirnya Provinsi Jambi melalui Bang Subaghi dan juga rekan-rekan yang lainnya bisa mengirimkan atlet-atlet luar biasanya melalui line interaktif kita di 0741663885 dan juga di 081174333133. Baik, seperti yang kita ketahui baru-baru ini tadi yang sudah saya singgung juga, Indonesia nih menjadi salah satu yang juga cukup mencetak begitu banyak atlet-atlet luar biasa di perhelatan SEA Games 2023. Nah, saya ingin mendengar dulu cerita bagaimana euforia atau istilahnya kemeriahan yang terjadi saat itu di Kamboja. Mungkin boleh diceritakan, Bang Subaghi. Kalau buat euforianya tuh ya senang bahagia tuh pasti ada, Bang. Nggak ada sama sekali yang menjanggal lah buat kita gitu. Senang pokoknya, Bang, senang banget dah. Oke, sebenarnya ketika akhirnya dikirim ke Kamboja waktu itu kan, memang banyak sekali mungkin proses yang Bang Subaghi sudah lewati seperti itu. Nah, puncaknya pertama kali sampai di Kamboja, Bang Subaghi itu kapan dan apa yang dilakukan di awal ketika sampai di Kamboja? Kita sampai di Kamboja tuh sebelum itu kita warming up dulu, Bang, latihan buat persiapan besok. Karena besoknya mau tanding, jadi kita paginya kita latihan di air dulu waktu itu. Terus habis di air langsung warming up, lari lagi dari air ke jogging, jadi ke darat gitu. Oke, berarti ketika sampai sudah langsung ada istilahnya kegiatan yang langsung harus dilakukan sebagai tanggung jawab mewakili Indonesia waktu itu ya. Dan kemudian pembukaannya mungkin bisa diceritakan seperti apa kemeriahan dan keluar biasanya. Mungkin yang kita saksikan oleh pemirsa di TV dari Indonesia adalah mungkin yang ditampilkan oleh tayangan seperti itu. Mungkin ada istilahnya dimensi atau perspektif lain nih yang Abang rasakan ketika itu kemeriahannya, terus juga mungkin melihat atlet-atlet lainnya seperti itu. Mungkin boleh diceritakan, Bang. Sebelumnya sih kalau buat pembukaan sih kita dari cabur dayung nggak mewakili, nggak ngikut karena itu kan buat yang petinggi-petingginya Indonesia aja yang ngikut buat kemeriahan. Jadi kita yang atlet cuman paling berapa orang yang atlet terpilih aja yang buat ikut pembukaan gitu, Bang. Jadi kita buat cabur dayung nggak ngikut pembukaan gitu. Oke, berarti walaupun tidak mengikuti pembukaan memang diwakili oleh petinggi-petinggi saat itu, tapi tetap juga ada tuntutan ya selama tetap ada, kegiatan pembukaan tetap harus
istilahnya mencapai target dan juga tadi persiapan-persiapan tertentu mungkin sudah dilakukan gitu ya. Iya, Pak. Dan memang kita merasakan begitu luar biasa kebanggaannya, apalagi memang ketika itu apalagi puncaknya ya Prof juga ya di Timnas U22 waktu itu yang akhirnya bisa membawa kembali medali emas ke Indonesia. Benar. Tapi memang kontribusinya luar biasa banyak gitu ya, hingga akhirnya memang Indonesia kembali di posisi 3 besar sampai saat ini perolehan medalinya. Nah, kita beralih ke Profesor ini. Sebenarnya bagaimana Profesor melihat euforia yang terjadi di SEA Games kemarin di Kamboja, Prof? Baik, Mas Akbar. Iya. Saya ucapkan selamat ini. Terima kasih, Pak. Karena dayung merupakan cabang olahraga unggulan di Jambi. Jadi ini merupakan cabang olahraga unggulan yang tetap memberikan kontribusi medali baik itu tingkat nasional di PON maupun SEA Games bahkan Asian Games. Jadi dayung ini tidak lepas dari kontribusinya. Dan ini selamat kepada pengurus dayung lah ya yang sudah membina yang luar biasa. Dan saya lihat untuk tahun ini Indonesia melebihi dari target. Karena ditargetkan itu 69 medali emas, tapi kita 87 ya. 87 medali emas. Artinya memang kita melampaui dari target yang telah diberikan oleh Pak Jokowi waktu Pak Presiden. Saya melihat ini semangat yang luar biasa. Terutama anak-anak yang dalam berjuang ke Kamboja ini ada hal-hal tertentu yang membuat kita itu semangat. Yang pertama, hal-hal yang lain tuh. Beberapa cabang olahraga kita yang ditiadakan. Iya, benar, Pak. Jadi cabang-cabang olahraga yang andalan-andalan kita ini ditiadakan. Jadi hilang untuk dapat medali di situ. Yang kedua, ada sebangsa intimidasi kepada cabur-cabur yang kita kuasai. Contohnya bulu tangkis. Kita bulu tangkis itu menguasai. Tapi Kamboja membuat peraturan sendiri, ada namanya beregu campuran yang hanya diikuti oleh Kamboja, Laos, terus Brunei Darussalam. Ditambah lagi dengan satu lagi itu adalah Timur Leste. Indonesia nggak boleh ikut dan akhirnya Kamboja juara. Nah, yang ketiga adalah kita lihat naturalisasi atlet-atlet yang dari luar Indonesia luar biasa banyak. Kamboja hampir semua pemain-pemain basketnya itu naturalisasi. Nah, kita nggak ada, cuma ada satu. Tapi kita ini buat kejutan yang pertama adalah cabang olahraga basket. Yang selama ini kita jauh dari medali emas, tapi putrinya kita berhasil meraih medali emas. Itu yang pertama. Karena cabang olahraga bergu ini euforianya luar biasa gitu. Yang kedua, nomor-nomor dayung yang perorangan itu tidak dipertandingkan. Baik itu yang perorangan maupun yang double ataupun mix. Itu nggak dipertandingkan. Karena itu adalah kuasanya Indonesia gitu. Kalau enggak, Thailand lewat gitu kan. Kalau itu dipertandingkan. Dan yang ketiga, euforianya adalah kembalinya emas kita di cabang olahraga sepak bola yang 32 tahun yang lalu itu hilang gitu. Jadi pada tahun 1991 itu terakhir kita dapat medali emas dan kita saksikan bersama bagaimana anak-anak kita, anak-anak bangsa kita melumat Thailand itu 5-2. Padahal kita minta 2-1 aja, tapi mereka minta 5-2 ya, kita kasih 5-2 gitu. Jadi itu euforia yang luar biasa. Yang selanjutnya euforia adalah banyaknya atlet-atlet kita yang mewakili Indonesia dan ini adalah cikal bakal untuk PON yang akan datang. Itu Mas Sabar. Oke, luar biasa sekali ya Prof ya. Memang kita istilahnya kemarin ketika kegiatan SEA Games ini diberlangsungkan, kita merasa mungkin ada beberapa hal yang ini akan merugikan Indonesia seperti itu. Apalagi mungkin tadi ada istilahnya pemotongan bagian-bagian tertentu seperti bulu tangkis yang tidak dipertandingkan dalam fase regu tertentu. Kemudian memang akhirnya kita bisa menunjukkan lewat olahraga tadi, sama sepak bola ya, kita bisa kembali meraih emas tadi ya. Rasanya hambar kalau juara umum itu tanpa sepak bola. Ya seolah-olah Indonesia ini juara umum, karena sepak bola kita kuasai. Benar sekali Prof. Dan akhirnya kita juga masih bisa mempertahankan posisi di 3 besar tadi ya Prof. Nah memang kalau kita lihat dan berbicara tentang olahraga sendiri ya nih Profesor ya, kalau untuk persiapan dan lain-lain memang banyak sekali hal-hal yang ditempuh oleh atlet gitu. Mungkin ada atlet-atlet tertentu yang dari kecil, dari istilahnya dari masa usia dini dan lain-lain akhirnya bisa mengikuti kegiatan ataupun juga diantar menjadi atlet di masa depan seperti itu. Nah, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan apa yang menjadi Profesor Ahmad ini sejauh ini tentang persiapan atlet muda Indonesia gitu, baik itu untuk persiapan menuju SEA Games ataupun juga bentuk-bentuk kegiatan istilahnya cabang olahraga tertentu yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi deh Profesor. Kalau saya lihat Indonesia ketinggalan jauh dengan Vietnam dan Thailand.
Itu nggak usah dipungkiri. Dan itu memang kenyataan bahwasanya kita ketinggalan. Yang pertama pada tahun di 80-an, itu Thailand itu belajar ke Indonesia. Jadi mereka melihat Ragunan. Jadi macam mana sekolah sepak bola itu mereka belajar. Jadi mereka gali, pelajari, dan mereka kembali ke negaranya. Sekarang Thailand sudah mempunyai 74 Ragunan. Kita Ragunan cuma satu itu. Itu kelemahan kita. Kita udah di slip. Yang kedua, mereka sudah punya universitas olahraga. Kalau kita baru punya fakultas olahraga. Kalau di Unja baru jurusan. Mereka universitas di Thailand. Jadi artinya universitas itu isinya olahraga semuanya. Ketinggalan lagi kita, itu udah 2 ketinggalan. Yang berikutnya adalah sport science. Ini tidak terlepas dari sport science. Jadi harus mengukur, karena olahraga ini terukur dan pasti. Tanpa harus diukur dengan sport science, masuk segala macam, ini nggak akan bisa. Jadi oleh sebab itu, kita ketinggalan jauh. Yang keempat, ini yang paling penting. Dana olahraga. Nah, dana olahraga kita itu 0,04% dari APBN. 0,04. Itu harus dibagi ke pemudaan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga yang disabilitas, itu dibagi banyak. Sementara negara-negara yang sudah mulai berani, itu berani ada yang 3%, ada yang 4%. Jadi kita 0,04%. Jadi itu kita ketinggalan dari pendanaan. Akhirnya beberapa cabang olahraga yang masih mampu untuk meraih medali tidak diberangkatkan. Karena dana ini yang masih agak terganggu. Saya kasih contoh. Sport aerobik. Pada waktu di Filipina itu meraih perak dan perunggu, tapi tidak diberangkatkan. Saya sendiri hadir di Filipina pada saat waktu di SEA Games. Tapi mereka tidak diberangkatkan. Kenapa? Ketiadaan dana gitu untuk memberangkatkan mereka. Jadi ada beberapa cabang olahraga yang tidak diberangkatkan karena dananya yang tidak cukup. Yang kedua mungkin lobbynya yang kurang bagus, jadi akhirnya tidak berangkat. Nah, oleh sebab itu 4 unsur tadi ini kita sudah ketinggalan. Jadi 4 unsur. Tapi yang unsur yang paling belakang ini paling utama ini pendanaan. Karena ini berbanding lurus dengan prestasi. Tanpa dana yang mencukupi, jangan berharap prestasi akan bagus. Benar sekali, Prof. Baik, Profesor, tadi ini menarik sekali ya sebenarnya pemirsa dan saudara kalau misalnya kita membahas tentang olahraga begitu banyak aspek yang menjadi fokus utama. Nah, kita akan terus mendalami bagaimana wajahnya juga olahraga Indonesia dalam segmen yang berikutnya. Atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dialog Ruang Publik dan masih di tema hari ini atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan tadi kita ngobrol banyak sekali dengan Profesor dan juga Bang Subihi. Bang Subihi ini adalah atlet dayung Jambi yang meraih medali emas. Nah, kalau membahas tentang persiapan, tadi kita juga sudah berikan Profesor menjelaskan begitu banyak apa istilahnya aspek-aspek tolak ukur dari seorang atlet seperti itu. Nah, untuk Mas sendiri nih atau Bang Subihi sendiri, ketika mendapatkan kabar akhirnya diutus untuk mewakili Jambi di SEA Games itu kapan? Waktu sebulan mau berangkat, Pak. Jadi kita habis itu kita diuji kemampuan kita dulu, dites satu persatu dengan single boot, perahu yang single boot itu alhamdulillah saya dapat peringkat pertama. Nah, dari situ kita dipilih udah dijadi tim inti gitu, Bang. Buat itunya sih bahagia sih, Bang, senang. Ada tes VO2 max ada? Iya, ada, Bang. Tetap ada. VO2 max? VO2 max sih 6,5 nggak salah. 65 atau 6,5? 65. 65. Oke, baik. Berarti 1 bulan sebelum diumumkan untuk SEA Games itu dibuka, sudah ada tesnya terlebih dahulu seperti itu. Ada tesnya, Nah, persiapan apa sebelum itu? Misalnya apa saja yang sudah dilakukan gitu, atau persiapan atlet Jambi sendiri? Baik itu dari pola olahraganya mungkin, atau yang lainnya gitu. Kalau buat persiapan sih kita persiapan udah dari sebelum SEA Games sih, Bang. Karena kita buat ngadapin SEA Games sebelum itu juga ada kejuaraan sih. Sebelum SEA Games sudah ada kejuaraan Asia, Asian Dragon Beach. Nah, alhamdulillah kita di situ sapu bersih medali. Nah, dari situ kita balik ke Indonesia dari Thailand. Habis itu langsung kita latihan lagi, Bang. Oke, berarti jarak dari fase di Thailand terus ke Kamboja itu berapa lama? Sekitar
2 bulanan kalau nggak salah, Bang. 2 bulan. Iya. Jadi dengan waktu yang 2 bulan, terus juga langsung dituntut untuk melakukan olahraga, istilahnya latihan dan lain-lain, dan akhirnya mewakili Jambi ke ajang internasional dan langsung juga melibas habis ya. Iya. Dalam artinya dengan medali emas dan juga medali yang sudah terlihat di atas meja begitu banyak, ada perunggu dan juga ada perak seperti itu. Nah, sebenarnya di SEA Games ini sendiri, Bang Subihi dan tim boleh diceritakan Bang Subihi ikutnya di nomor apa aja seperti itu, kemudian medali apa aja yang diperoleh? Kalau saya ikut di nomor U24. Tapi U24 ada banyak-banyak nomor di 10 putra pendayung itu jarak 250 meter sama mix campuran. Terus di 500 meter 10 pendayung putra juga. Di Proisi 5 juga ikut di 500 meter. Terus di mix lagi, di mix ada jarak 800 meter di sama mix putra juga, Pak. Oh gitu, baik. Ini saya sebenarnya sangat-sangat tertarik dari tadi melihat medali emas yang ada di dadanya Bang Subihi. Boleh diceritakan, tidak ini sebenarnya medali dalam nomor berapa dan seperti apa proses akhirnya bisa mendapatkan medali ini? Pasti sangat-sangat luar biasa. Kalau proses ini medali emas di jarak 250 meter putra. 250 Ya, meter. ini emas pertama buat kita dayung. Ini prosesnya lumayan sih, Bang, karena peraturan Kamboja mereka bikin nggak kayak seperti biasa kita bertanding. Jadi kita di sana mereka buat peraturan waktu. Jadi kita dari sebelum turun kita udah all out semua, nggak mikirin kalau biasanya kita yang pakai hit, yang ini kita pakai waktu. Jadi kita ngedayung cuma ngejar waktu gimana biar bisa waktu kita jadi yang terbaik gitu. Dengan jarak 250 meter. Iya. Dan akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan medali emas Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan tadi udah medali emas. Ini ada beberapa medali. Boleh diceritakan yang perunggu itu di cabang apa, kemudian yang di perak di cabang apa seperti itu? Kalau yang mungkin. di perak itu di nomor 500 putra, Bang. 500 putra itu kemarin sih ya kalah sama Thailand. Bedanya beda 0,1 second. Cuman 0,1 second. beda anggutan gitu, Bang. Oke, itu yang perak ya. Iya, Jadi yang beda perak. waktu 0,1 second, akhirnya Indonesia tetap berada di posisi Iya, kedua. tetap. Tapi 0,1 second itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa Dengan banget, Bang. sedikit lagi, Iya, tapi tidak apa-apa gitu ya. Iya. Nanti kita akan coba lagi, mungkin ketemu Thailand di lain waktu, kita kasih lagi 0,1 secondnya ya. Gitu. Kemudian yang untuk perunggunya, Kalau perunggu ada di jarak 250 meter juga, mix itu campuran putra dan putri, Bang. Jadi kita sebagian 6 putra, pendayungnya 4 putri. Nah, di situ kita kalah waktu juga, Bang, karena mereka sistemnya sistem waktu bukan sistem hik lagi. Jadi kita udah benar-benar ya namanya juga panitia ya, dia mau pengen semuanya tuh mereka yang ngambil. Jadi kita kan kalau mix belum tahu, Bang, nggak tahu alam, ombak gitu. Nah, kita kalah di waktu, Bang. Kalau sama Thailand juga kalah kita. oke, ini tadi menarik juga sebenarnya. Kita selama di Indonesia ini sering mendengar kabar bahwa banyak sekali peraturan-peraturan yang menurut kita sedikit berbeda dari ajang-ajang SEA Games yang pernah Iya, dilakukan benar. seperti itu. Nah, untuk sendiri selama kegiatan di sana fasilitas seperti alat-alat olahraga untuk turun di dayung ini sendiri kita bawa sendiri dari Indonesia atau disediakan fasilitasnya di sana? Kalau buat pendayung sih kita bawa sendiri dari Indonesia, Bang. Tapi kalau buat perahunya itu dari panitia langsung buat yang menyediakan. Oh, jadi semuanya dari panitia yang menyediakan Iya. fasilitasi dan lain-lain. Nah, terus kemudian untuk istilahnya konsumsi olahraga selama kegiatan di sana seperti apa? Atau ada bawa dari Indonesia atau memang disediakan di sana seperti itu? Kalau di sana tuh menyediakan dari sana, tapi kalau buat masa semua yang itu pasti buat dari Indonesia langsung. Gitu. Baik, luar biasa Bang Subihi ya. Iya. Jadi memang perolehan medali yang sampai saat ini dan emas yang menjadi kebanggaan Jambi juga karena salah satu yang akhirnya membuat nama Jambi harum di Indonesia dan juga di luar negeri. Tadi ini menarik sebenarnya ketika saya berbincang dengan Bang Subihi, profesor tuh ada yang geleng, ada ngangguk gitu. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik nih dalam aturan tadi yang mungkin ingin Profesor soroti seperti itu. Boleh, Prof? Jadi saya lucu aja gitu ya. Masa dayung itu diambil kecepatan. Itu dalam dayung atau atletik itu hit. Jadi hit itu adalah juri kedatangan. Juri kedatangan itu menentukan juara 1, 2, 3. Iya, bukan waktu. Iya, Pak. Jadi nanti yang juara 1, 2, 3 di hit berikutnya Iya, itu baru di laga nanti. Waktu itu nggak pakai, itu ya pakai tetap waktu. Tapi yang mana yang duluan finish itulah yang juara. Iya, benar. Tetapi ini bisa dimainkan.
Itulah yang bisa dimainkan namanya waktu. Bisa nomor 2 itu bisa jadi nomor 1. Benar. Karena dengan waktu yang dibuatnya gitu. Jadi ini saya geleng aneh aja gitu kan. Jadi baru pertama kali saya dengar ini kalau juara di dayung itu adalah waktu. Karena waktu itu bisa dimainkan. Tapi kalau juara masuk ke finish itu nggak bisa dimainkan. Jadi ini kembali lagi. Jadi menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan itu kan. Iya, Kamboja seperti itu. Tapi tetap aja kita sapu juga Kamboja itu nggak ngelawan juga dia. Luar biasa ya Prof ya. Jadi memang dengan peraturan yang menurut kita ketat sekali dan juga terkadang agak sedikit tidak masuk akal ataupun juga mungkin berbeda dari aturan internasional yang lain. Pasti tentu ada pakem-pakemnya juga ya Profesor ya terkait dengan aturan-aturan. Tapi kok internasional kok meloloskan ya gitu juga pertanyaannya. Baik, berarti memang ada sistem yang mungkin akan lebih dalam nanti kita bicarakan seperti ya Prof ya. Jadi memang dengan kontribusi ataupun juga istilahnya aturan-aturan yang ketat nih ya, saudara, Indonesia tetap juga akhirnya bisa menduduki peringkat-peringkat tertentu. Nah, saya juga ingin bertanya nih kepada Profesor. Jadi kalau misalnya membahas tentang olahraga tentu banyak persiapan-persiapan dan yang lain yang dilakukan sebelum dengan keberangkatan ataupun setelah keberangkatan. Nah, Profesor bagaimana nih kalau Prof sendiri memandang bagaimana Indonesia ataupun pemerintah memfasilitasi ataupun juga melihat persiapan anak-anak muda kita nih sebelum berangkat, terus setelah berangkat, ataupun juga pulang ke tanah air kalau misalnya memang kegiatan kajian internasional? Kita ini ketinggalan jauh ya. Kalau kita bandingkan di tahun 80-an, 90, kalau begitu kita masuk ke SEA Games, kita terus juara umum. Akhirnya kita diselip, bahkan kita bisa ranking 4. Sekarang ini udah berhati-hati, Singapura sudah mendekati, Filipina sudah mendekati, Malaysia kemarin tuh jauh. Jadi kita udah beberapa dekade kita ketinggalan terus dengan Thailand dan Vietnam. Ini ketinggalan jauh. Nah, beberapa cabang olahraga itu konsisten. Yang konsisten apa itu? Bulu tangkis. Bulu tangkis pulang dari manapun mereka tetap aja masuk pelatnas, masuk di dalam klub. Kalau yang lain pulang, bubar dulu, nanti ada kegiatan baru panggil lagi gitu. Itu yang terjadi. Yang kedua, kompetisi. Kita lihat kompetisi yang berjalan yang baik itu ada 3. Bola voli, bola basket, dan sepak bola. Ini berjalan dengan baik, makanya dia masuk dalam The Bond. Desain besar olahraga nasional yang masuk kategori unggulan. Nah, kita terbukti, voli kita tidak ada satu set pun kita kehilangan. Kenapa? Kompetisinya yang bagus. Basket kita medali emas putrinya, kompetisinya bagus. Sepak bola kita medali emas karena kompetisinya bagus. Cabang lain kita ketinggalan. Kenapa? Kompetisinya yang kurang. Nah, kompetisi ini nggak bisa dihilangkan dan mereka harus masuk pelatnas seumur hidup. Jadi habis itu masuk pelatnas lagi, godok lagi, generasi lagi gitu. Seperti bulu tangkis seperti itu tidak ada hilang. Kita dari 7 medali yang diperebutkan, kita 5 medali emas. Kan luar biasa itu gitu. Jadi artinya pemerintah dalam hal ini ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Harus dibenahi adalah kompetisi. Kompetisi balik lagi pendanaan. Nah, ini kalau kita runut lagi ke Jambi lagi kita lihat. PON kemarin Papua tidak ada kompetisi kita. Tidak ada tryout karena untuk menjaga mental mereka ini adalah tryout. Aku udah menang loh di mana kemarin tuh? Di Thailand ya, di Thailand. Menang di Thailand. Jadi udah PD-nya udah besar. Tapi belum pernah tryout. Sampai mana aku ya? Kemana kemampuan saya? Nggak ada. Jadi di sini butuh adalah tryout. Tryout tuh minimal harus 3 kali. Kenapa 3 kali? Lawan yang lemah, lawan yang sedang dengan kita, dan lawan yang lebih kuat. Nah, itu harus dikombinasikan. Kapan kita lawan yang lemah, kapan yang seimbang, dan kapan yang kuat. Menjelang bertanding tidak boleh lawan yang lebih kuat. Mental kita jatuh karena kita baru kalah. Tapi harus yang lebih lemah karena kita barusan menang. Kalau bisa menang itu naik moral gitu. Tapi kalau kita habis kena tinju jatuh KO, lawan orang yang lemah, udah lemah gitu. Jadi itu beberapa hal. Kita memang sudah ketinggalan jauh dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Baik itu kompetisi maupun saya katakan tadi sport science-nya kita ketinggalan. Di perguruan tinggi itu mereka memang dimanfaatkan betul. Nah, kalau kita kurang dimanfaatkan. Saya lihat KONI kok kerjasamanya dengan UIN, kok nggak dengan UNJA? UIN kan nggak ada olahraganya gitu, nggak ada sport science-nya di situ. Kalau di UNJA kan ada punya lab olahraga. Nah, kok KONI ini salah gini kalau MOU-nya dengan UIN nanti cuman baca doa nantinya kan gitu kan. Mestinya harus ke UNJA gitu. Jadi salah. Jadi harus cari memang yang betul-betul bisa untuk mengangkat prestasi olahraga. Jangan kerjasamanya dengan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau nelayan harus kerjasama dengan nelayan gitu. Jangan dengan yang lain.
Oke, baik Profesor. Jadi memang istilahnya banyak sekali kriteria ataupun juga syarat-syarat khusus dan juga istilahnya ada penilaian-penilaian terkait dengan psikologis juga tadi Betul, seperti yang saya lihat betul, bagaimana mental. ada segmen dia harus menemukan lawan yang kurang lemah atau sedang dan juga kuat seperti itu sebelum akhirnya menurun di pertandingan seperti itu dan juga ada pelatihan nasional ya, Pelatnas. Prof ya, pelatnas yang harus diikuti secara Terus, terus-menerus sehingga memang atletnya terjaga. Memang kalau kita lihat tadi berdasarkan pernyataan juga dari Profesor untuk atlet-atlet dengan dimensi tertentu seperti sepak bola dan lain memang rutin seperti itu ya. Badminton pun juga ada rutin gitu, Prof. Tapi memang kalau atlet mungkin dayung dan lain-lain ada pasangnya juga, Ya. kadang kumpul, kadang bisa bubar dan Setelah balik ini pulang dulu nanti. pulang dulu dan lain-lain seperti itu ya, Prof ya. Nah, ini menarik juga. Saya ingin bertanya sama Bang Subihi, pulang ke tanah airnya kapan? Baik Bang, kalau pulang itu hari Kamis. Hari Kamis yang lalu. Kamis lalu kita pulang sampai ke Indonesia tuh sekitar jam 5-an. Jam 5 itu kita ada 2 kloter Bang. Jadi kita dibagi-bagi setengah-setengah karena kemarin ada yang langsung ke transit ke Bangkok, ada yang transit ke Malaysia. Nah, gitu Bang. Oke, baik. Ini kan sebenarnya ketika membahas tentang euforia SEA Games 2023, tentu masih banyak dan banyak sekali mungkin masyarakat di luar sana yang istilahnya bangga dengan prestasi-prestasi anak muda Indonesia yang akhirnya mencetak begitu banyak prestasi, medali dan lain-lain. Nah, bagaimana euforia penyambutan yang dilakukan di Jakarta saat itu mungkin ketika Abang dan teman-teman tim turun ke Jakarta dan juga akhirnya sampai ke Jambi. Bagaimana juga respon penyambutan yang ada di Jambi? Boleh diceritakan, Bang? Respon dari yang Jakarta dulu. Iya. Kalau yang dari Jakarta kayak biasa yang kita itu Bang emang benar rame gitu yang menyambutin kita, yang ngasih support juga buat kita, habis itu dikasih arahan buat kedepannya lagi gitu. Terus karena kemarin kita nyampenya dua kloter, jadi kita harus nunggu dulu, kita bareng-bareng semua, habis itu baru kita langsung disambut dengan meriah gitu Bang. Nah buat di Jambi sih kemarin ya ada miss lah gitu, karena kemarin waktu itu kita habis arak-arakan dari Jakarta, kita langsung pulang ke Jambi, habis itu langsung pesan tiket, kita ngomong kita mau pulang nih hari ini, ada penyambutan nggak gitu. Nah terus katanya sih orang Koninnya ngomong kalau kita tuh pulangnya nggak bareng sama cabur-cabur yang lain kayak seperti basket, polo air, angkat besi gitu, atletik. Nah jadi kita pesan tiket tuh udah mesan. Nah di situ kita langsung ngomong ya udah katanya pulang aja dulu gitu. Nah tapi kita nggak tahu kalau ada berita yang ya isi-isinya yang katanya nggak ada penyambutan lah kayak gitu. Kita nggak tahu kalau ada kayak gitu Bang. Oke, baik, berarti sudah ada koordinasi, mungkin sudah ada sedikit miskomunikasi seperti itu. Tetapi setelah itu apakah, ini kita mau juga coba untuk konfirmasi ya Prof ya, apakah setelah itu ada penyambutan yang dilakukan atau juga ada euforia selebrasi yang dilakukan di Jambi seperti itu? Ada, hari ini tadi waktu pagi ketemu langsung sama gubernur kita Pak Haris, langsung di rumah dinas langsung. Oke, berarti sudah langsung bertemu dengan Gubernur Jambi, kemudian disambut juga, diberikan istilahnya penyemangat dan selebrasi untuk bagaimana akhirnya atlet Jambi ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Memang luar biasa ya pemirsa kalau kita membahas tentang prestasi anak muda, karena memang Indonesia ini memiliki begitu banyak anak-anak muda dan kita tahu juga dalam tahun-tahun ini dari tahun sekarang sampai dengan 2045 kita akan surplus sekali dengan bonus demografi yang dimana anak muda produktif yang akan menjadi tampuk kepemimpinan yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas lagi lanjutannya dengan raihan medali dan juga prestasi anak muda Jambi yang saat ini bersama saya dan juga pengamat olahraga, tetap di Ruang Publik. Ya saudara, masih di Ruang Publik dengan tema atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tadi kita sudah berbicara dengan Bang Subihi bagaimana proses yang akhirnya Bang Subihi bisa mewakili Indonesia dan terus juga menorehkan begitu banyak prestasi dan medali seperti itu. Nah, setelah ini apakah ada kegiatan lainnya ataupun juga mungkin pelatnas gitu, pelatih nasional ataupun juga persiapan-persiapan tertentu, atau memang SEA Games ini adalah fase terakhir, akan istirahat dulu, nanti ada lagi, atau seperti apa? Boleh diceritakan? Baik Bang, setelah ini kita ada buat persiapan Asian Games lagi Bang. Buat Asian Games itu kita harus melewatin fase seleksi,
habis fase seleksi, terus berapa bulan mau menuju ke Asian Games. Nah, itu kita baru mau ngebentuk tim inti buat Asian Games-nya. Karena di Cina mereka menyediakan 2 nomor. Jadi nomor Dragon Boat sama canoeing. Nah, di situ mereka memisahkan arena. Jadi buat canoeing yang canoeing, arena canoeing yang Dragon Boat, arena Dragon Boat. Maka kita habis ini pulang dulu langsung ke Platnas, baru langsung tes, Bang. Berarti berangkat ke Platnas kapan itu? Kalau berangkat ke Platnas nggak Rabu, Kamis, Bang, baliknya, Bang. Rabu, Kamis, dalam waktu dekat? Iya, dalam Wah, waktu luar dekat biasa ini, sekali ya. Berarti setelah pulang dari Thailand, pergi ke Bangkok, pergi ke Kamboja maksud saya, kemudian balik lagi ke Indonesia, sekarang persiapan lagi untuk kegiatan yang ada di Tiongkok seperti itu. Nah, menarik sekali Bang Subaghi, gimana caranya akhirnya atlet tetap siap dan siaga. Seperti tadi udah kita bahas juga tentang bagaimana proses-proses yang harus dilalui seorang atlet dan akhirnya bisa menjadi implementasi atau perwakilan di Indonesia di luar negeri, seperti itu salah satunya. Nah, ke Profesor nih lagi, Prof. Bagaimana kalau Profesor, kita tahu nih sekarang tadi sebenarnya Prof sudah singgung sedikit terkait dengan dayung seperti itu ya Prof. Nah, bagaimana Profesor memandang potensi dari olahraga dayung, apalagi Jambi ini salah satu menurut saya sering sekali berita-berita kita peroleh mengharumkan nama Jambi melalui atlet dayung seperti itu Prof. Dan juga mungkin ada hal yang disampaikan sebelum Bang Subaghi nanti berangkat ke Tiongkok gitu ya, ke China dengan kegiatan-kegiatannya Prof. Iya, dayung ini merupakan cabang olahraga unggulan di Jambi karena memang daerah bantaran Sungai Batanghari sudah terbiasa dengan pola hidup yang seperti itu. Jadi beberapa penelitian kami angkat ke tingkat nasional bahwasanya dayung ini salah satu andalan di Jambi karena kita punya Sungai Batanghari. Itu yang pertama. Dan karakter anak-anak kita ini senang dengan dayung. Yang pertama. Yang kedua mempunyai sosok. Jadi sosok panutan. Misalnya gini, yang dulu itu kakak itu dia juara Asian Games, juara SEA Games, dapat 1 miliar. Nah, ini yang membuat motivasi ya. Iya, Bang. Salah satunya itu. Kalau nggak itu mereka nggak akan termotivasi tuh. Jadi, ini juara Asian Games dan mengangkat taraf perekonomian mereka gitu. Jadi yang tadinya dia nggak pernah ke Thailand, nggak pernah ke Kamboja, nggak pernah tahu Jakarta, sekarang udah tahu Jakarta. Iya, benar. Yang tadinya nggak punya mobil, sekarang dengan bonus yang luar biasa besar, kalah kita. Luar biasa, ratusan juta itu, mungkin 1,5 miliar mungkin bisa dapat dengan berapa medali yang dia dapatkan itu. Nah, ini yang membuat motivasinya tinggi gitu. Ya, jadi karakter yang seperti ini perlu memang untuk ditanamkan di Jambi gitu. Jadi dayung ini udah berhasil, baik itu pembinaan maupun cara pembibitannya sudah bagus gitu. Karena kita punya sungai, apalagi danau Sipin yang dulunya cenggondok banyak itu sekarang sudah bersih dan tempat anak-anak latihan sudah bagus. Kalau dulu kan kayak slalom dia harus menghindari dari tanggul-tanggul yang ada. Jadi Pak Wali Kota luar biasa sudah mengaturnya seperti itu kan. Jadi akhirnya terbukti bahwasanya memang karakter anak Jambi ini dayungnya luar biasa. Baik, Profesor. Ya. Ini sepertinya ada penelpon kita. Boleh silakan. Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore juga dengan Yudi di Telanai. Oke, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya ruang publik. Ya, terima kasih. Yang terhormat Pak Profesor Sukendro, Taman Olahraga. Mohon maaf karena banyak sekali titel Pak Sukendro ini, jadi tidak bisa saya sebutkan. Takut salah saja. Ini satu-satunya Profesor Doktor Olahraga di Jambi yang perlu kita lestarikan nih. Dan yang kedua ada adik kita Subhi ya. Salah satu mewakili atlet dayung, mungkin kenal juga ya dengan yang lain-lain ya, mewakili. Pertama ya, pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh atlet dayung, mendapatkan medali emas yang sudah mengharumkan nama Provinsi Jambi di Kamboja kalau tidak salah. Jadi yang kedua, memang Indonesia ini memang sudah harus dan mulai bangkit lah olahraganya, termasuk Jambi dan daerah lain. Karena ini kan memang mengharumkan nama daerah masing-masing. Jadi tidak bisa lagi kita harus tinggalan. Jadi tidak terlepas
olahraga ini dari hadirnya pemerintah ke depannya. Jadi 0, sekian anggarannya aja atlet Jambi ini kan sudah menunjukkan prestasi seperti Pak Sukendro Profesor katakan. Bayangkan anggaran 0, sekian. Ya, saya punya PR juga sama Pak Sukendro nih, kapan 1% dari APBD itu Pak Sukendro? Makanya pemerintah jangan ragu dan jangan artinya tidak percaya gitu. Nah. Dengan anggaran 0, sekiannya bisa berprestasi. Jadi sudah tidak lagi pemerintah itu tidak percaya gitu. Provinsi Jambi ini. Ini berani mengalungkan orang, ya berani memberikan biaya. Kedepannya lebih berat. Ini bukan hanya mengalungkan aja, tapi biaya ke depan. Ya 1% deh ya dari APBD. Ya cukup tuh. Bisa dibuat akademi olahraga dan sebagainya. Jadi atlet ini kan terbatas ini untuk prestasinya. Karena faktor umur. Tak mungkin dia berprestasi terus. Nah pertanyaannya bagaimana hadirnya pemerintah dengan masa depan yang bersangkutan, para atlet yang lain-lain yang berprestasi. Tidak ada jawaban pemerintah. Ya, atlet-atlet lah, pensiun lah. Belum ada pemerintah nyatakan, saya jamin ke depannya. Saya pekerjakan dia sampai tua. Belum lagi peralatan, kalau saya tanya dengan subsidi ini pasti ngeluh dengan peralatan. Kamboja sana canggih semua, Thailand. Pasti itu melihat peralatan kita mau dibawa ke sana, kalah. Kalah dengan waktu pasti. Untung kita diberikan peralatan di sana. Jadi tolong pemerintah, tolonglah sekali lagi. Semua masyarakat Jambi sepakat dengan apa yang disebut dengan Pak Sukendro. 1% APBD nggak datang harus dikucurkan. Dan itu dipertanggungjawabkan nantinya. Dibuat tim khusus. Insya Allah, kemudian kalau memang perhatian pemerintah 1% APBD, saya yakin semua akan berprestasi. Jangan tidak percaya lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi di Telanepura. Memang menarik sekali kalau misal membahas tentang pandangan masyarakat seperti itu ya. Bagaimana akhirnya banyak sekali sebenarnya tuntutan-tuntutan yang juga sebagai kolaborasi kita bersama. Tidak hanya mungkin stakeholder pemerintah atau OPD terkait, tetapi juga bagaimana kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan kontribusi. Dan ini menarik sebenarnya pertanyaan Pak Yudi tadi ataupun juga pernyataan dari Pak Yudi. Bagaimana sebenarnya Prof sendiri nih memandang dukungan yang diberikan pemerintah baik itu kepada atlet baik dari sebelum dia dididik sebagai atlet dari dini, mungkin dari usia-usia tertentu sesuai dengan kriteria. Mungkin ada beberapa cabang olahraga atau nomor tertentu yang memang ada usianya batasnya berapa untuk memulai dan berhenti di usia berapa. Nah, bagaimana pemerintah memberikan ataupun istilahnya jaminan terkait hal tersebut mulai dari dia memulai, kemudian mengikuti fasenya dan akhirnya pensiun ataupun juga istilahnya memutuskan untuk berhenti dari kegiatan olahraga seperti itu, Pak Su. Iya, Prof. Sebenarnya pemerintah sudah membuat peraturan yang namanya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Itu udah pasal-pasalnya udah dibuat udah sedemikian hebat. Bahkan di situ dituntut pemerintah daerah itu mulai dari kabupaten ataupun kota wajib membina 1 atau 2 cabang olahraga bertaraf nasional atau internasional. Membina 1 saja. Jadi kalau kita misalnya 11 membina 1 saja. Emas di PON, 11 medali emas. Nggak repot gitu kan. Padahal kita di PON terseok-seok cuma 6 medali emas. Tapi kalau pemerintah kabupaten 1 aja, aku cukup dayung aja ya, aku target 1 emas. Yang 1 lagi aku wusu ya, tanjabar. 1 lagi aku atletik ya. Itu 11 emas kita udah masuk ke 10 besar nasional itu. Tetapi itu hanya cerita undang-undang. Yang kedua, masalah APBN dengan APBD ini lebih kurang sama. Jadi tidak dituangkan dalam bentuk kata-kata. Artinya pemerintah daerah akan membantu pendanaan olahraga 1%. Misalnya 1% dari APBN atau APBD. Tapi tidak dibunyikan. Yang dibunyikan adalah pemerintah akan membantu pendanaan olahraga sesuai dengan kemampuan. Itu kan relatif. Tapi kalau 1%, siapapun jadi pemerintahnya, siapapun pemimpinnya, dia akan ikut itu. Kalau di DKI, itu udah berani kata-katanya itu 1%. Jadi mereka 750 miliar 1 tahun. Jadi mereka ada 75 triliun mereka APBD-nya,
Makanya mereka dapat 750 miliar. Nah, kita hampir 6 triliun ya, 5 sekian. Jadi kalau kita satu aja, itu udah 50 miliar. Nah, tapi kan kita cuma dapat 15-10. Mainnya antara 10 sampai 15 miliar. Jadi sangat-sangat jauh dari kecukupan. Jadi artinya di dalam peraturan pemerintah daerah sebaiknya dituangkan kata-kata itu. Jadi ada 1% untuk pembinaan olahraga. Karena bagaimanapun olahraga ini masih di dalam urutan ke-15 kepentingan. Yang pertama adalah pendidikan, pertahanan dan keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Olahraga itu urutan ke-15. Padahal bendera merah putih naik di luar negeri itu karena olahraga gitu. Lagu Indonesia Raya naik karena olahraga gitu. Jadi sebuah daerah yang maju itu apabila olahraganya maju. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Daerah yang maju pasti olahraganya maju. Nah, oleh sebab itu perlu untuk ditingkatkan prestasi olahraga kita dengan menaikkan bantuan dananya. Itu yang penting. Ya, benar sekali Profesor ya. Karena tadi poin utama yang Profesor sampaikan di awal ada 4 kriteria ya. Ada misalnya universitas yang memang mendukung istilahnya bukan sekedar jurusan tapi memang universitas olahraga, karena memang beberapa yang saya baca juga di luar terkhusus di China juga tadi membahas tentang wushu, di sana mereka juga ada sekolah-sekolah khusus seperti itu, dan juga akhirnya terakhir adalah dana olahraga. Jadi memang harus diklarifikasi dulu jelas tolak ukurnya berapa, semampunya itu berapa persen seperti itu ya Prof ya, sehingga memang dapat diberikan pertanggungjawaban seperti itu. Nah, saya akan ke Bang Subaghi terkait dengan tadi penyampaian implementasi undang-undang seperti itu. Nah, sejauh ini ketika Bang Subaghi sudah berhasil menjuarai beberapa kali dayung seperti itu, tidak hanya di SEA Games, tapi mungkin sebelum-sebelumnya tadi sempat diceritakan juga di Bangkok, Thailand, kemudian nanti akan juga segera ke China seperti itu, Tiongkok. Bagaimana istilahnya penjaminan pemerintah seperti itu untuk memberikan istilahnya mungkin bonus dan juga istilahnya memberikan kecukupan lah terkait dengan persiapan dan lain-lain seperti itu. Kalau kita sih Bang, sebagai atlet tuh yang kita butuhin tuh benar kata Pak Yudi tadi tuh pekerjaan Bang. Soalnya ya yang kita butuh itu setelah pensiun kita dari atlet, sebagai atlet tuh yang kita butuhin tuh ya pekerjaan. Nah, buat bonus atau segala macam tuh setelah kita menerima medali gitu Bang. Oke, berarti ada keinginan nih sebenarnya, harapan dari Bang Subaghi sendiri sebenarnya ketika nanti mungkin setelah memutuskan untuk pensiun atau yang lainnya bisa mendapatkan akses untuk misalnya bekerja dan lain-lain, ataupun juga saat ini tadi sempat juga bercerita sedikit kita di awal sebelum segmen ini berlangsung bahwa Bang Subaghi juga baru selesai di bangku sekolah menengah atas seperti itu, dengan kelahiran yang cukup muda, jadi memang mungkin harapannya bisa mendapatkan akses pendidikan juga seperti itu ya Bang Subaghi. Sangat luar biasa sebenarnya memang dengan Profesor tadi juga sudah kita bahas bahwa memang ada harusnya apresiasi-apresiasi yang mendalam seperti itu ya Prof ya, terkait dengan atlet-atlet muda Indonesia, sehingga memang kontribusi yang diberikan juga memberikan dampak luas gitu terhadap dengan prestasi yang mungkin akan ditorehkan di kancah internasional ataupun juga di kancah nasional. Nah, ini saya juga tertarik sebenarnya Prof dengan akses istilahnya pemerintah berikan ataupun juga mungkin ada layanan-layanan tertentu. Sejauh ini Profesor, bagaimana Prof memandang pendampingan atlet? Nah, ini pendampingan atlet ini sebenarnya sangat krusial juga, karena baru-baru ini juga ketika kita baca berita ada juga salah satu mantan kiper Indonesia yang butuh perawatan terkait dengan matanya seperti itu, yang sudah dari tahun 2017 kalau tidak salah, butuhkan proses perawatan yang begitu luar biasa, akhirnya juga mengorbankan beberapa medalinya untuk proses pengobatan tersebut. Nah, sebenarnya bagaimana Profesor memandang pendampingan, tidak hanya terkait dengan pendampingan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental yang ada di Provinsi Jambi mungkin ataupun di kancah nasional seperti itu, Prof? Ya, jadi sebenarnya sudah diatur juga tuh di dalam undang-undang, itu sudah diatur, dan beberapa event yang selalu diberi penghargaan itu adalah multi event, bukan single event. Jadi kalau Olimpiade itu bebas, untuk kemana pekerja bebas, mau ngambil apa aja, jadi apa aja bebas. Terus medali di Asian Games itu juga bebas. Nah, di SEA Games itu biasanya medali emas baru yang dipekerjakan. Nah, pemerintah daerah tentunya akan merujuk ke situ. Mungkin medali PON untuk di daerah kan gitu. Jadi medali PON untuk di daerah. Nah, oleh sebab itu kalau ini sudah dapat, atlet itu kan ada batas waktu, betul kata Pak Yudi tadi, ada batas waktunya. Nggak mampu lagi dia di dispora. Jadi kemarin itu memang sudah diatur oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, hampir atlet-atlet yang sudah tidak lagi berkiprah menjadi atlet,
dia menjadi tenaga pelatih dan kerja di Dispora. Iya. Nah, mudah-mudahan ini tetap berjalan. Saya lihat memang selama ini berjalan kok. Berjalan. Pemerintah begitu tanggap dan ngelihat itu bahwasanya dikerjakan. Jadi beberapa ada petinggi-petinggi dan cabang-cabang olahraga yang memang dia tidak bisa menjadi PNS tapi di BUMN dikerjakan gitu atau di tempat-tempat swasta. Yang penting atlet ini ada gantungan hidup dia. Karena tidak selamanya dia bisa menghasilkan dari situ. Itu yang paling penting. Karena negara-negara lain yang beberapa negara yang sudah maju seperti China itu sudah dijamin kehidupannya kalau dia menjadi atlet yang hebat. Itu sudah dijamin. Jadi mulai dari lahir semua. Karena memang begitu lahir mereka sudah masuk ke lab. Udah diukur kemampuan, ini jadi atlet wushu, ini atlet panahan, ini atlet pencak silat gitu. Itu udah jadi dan ini dijamin oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan kita. Makanya jangan heran kalau China itu yang diharapkan 2035 baru juara olimpiade, tapi kemarin mereka sudah melewati itu. Padahal targetnya itu di 2035, tapi udah melewati itu dengan teknologi mereka yang luar biasa. Luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi memang istilahnya ada target-target tertentu yang dihadirkan dari beberapa negara bisa menjadi contoh sepertinya untuk kita bagaimana akhirnya menyediakan fasilitasi, kemudian juga menyediakan begitu banyak anggaran yang dikucurkan untuk atlet-atletnya sehingga memang ada tolak ukur yang jelas seperti apa istilahnya prestasi atletnya ke depan, terus juga bagaimana akhirnya muara akhir ketika atlet tersebut memasuki masa pensiun ataupun juga selesai seperti itu. Dan memang masih banyak hal-hal menarik saudara yang akan kita bahas. Jadi kita akan terus mengulik seperti apa di segmen berikutnya, tetaplah di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik untuk tema atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan kita saat ini sudah memasuki di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan closing statement ataupun juga pernyataan terakhir yang bisa memberikan semangat ataupun juga motivasi untuk teman-teman ataupun juga sesama atlet di luar sana. Nah, untuk itu saya langsung ke Bang Subehi. Mungkin ada Bang Subehi yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa, saudara yang di rumah ataupun juga mungkin dengan atlet-atlet lain ataupun juga mungkin adik-adik yang masih berproses untuk menjadi atlet dayung seperti Bang Subehi, mungkin boleh disampaikan. Oke Bang, baik Bang. Kalau buat menyampaikan ini yang terutama buat keluarga, buat ayah dan ibu, terus sama almarhum pelatih saya yang udah menjadikan saya seperti ini ya Prof. Buat yang pelatih saya, terima kasih udah mendidik saya menjadi yang bisa jadi yang terbaik buat Jambi dan Indonesia. Buat teman-teman semua adik-adik yang lagi latihan, yang lagi semangat-semangatnya pengen jadi yang terbaik gitu Bang ya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Apapun yang pernah kita hadapin, apapun yang kita rasain, ya kalau emang mau jadi yang terbaik, berani nahan sakit, berani nahan risiko, ya berani nahan capek. Semua itu pasti ada risiko karena jadi atlet itu kita harus ada dua pengorbanan. Dulu saya pernah sempat kata pelatih gitu, yang almarhum dia ngomong gini ke saya, kita jadi atlet itu ada dua, pendidikan atau mau atlet gitu. Nah jadi saya milih jadi atlet karena pendidikan juga penting, tapi di atlet juga kita harus punya itu sendiri buat diri kita. Kita punya keinginan buat mencapai yang terbaik gitu Bang. Nah, jadi kita tetap fokus, semangat, jangan pernah nyerah gitu Bang. Oke, luar biasa Bang Subehi. Jadi memang Bang Subehi ini akhirnya bisa keliling dunia lah jatuhnya ya, mengijak beberapa negara dengan prestasinya begitu luar biasa yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda yang ada di Jambi juga, ataupun juga mungkin yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon atlet dayung nanti ya. Mungkin boleh langsung ngobrol nanti ya sama Bang Subehi di luar, jangan sungkan untuk menyapa dan bertanya ya Bang ya. Nah, oke, Prof, kepada Profesor gimana nih Prof? Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya terkait dengan perkembangan atlet di Indonesia. Subehi PPLP ya? PPLP Dok. Baik. Inilah bukti pembinaan kita yang berkesinambungan. Jadi kita ada pusat pelatihan pelajar. Jadi beliau ini disekolahkan dan dilatih dan diasramakan. Ini buktinya. Nah, jadi memang itu yang saya katakan, harus kompetisi dan tidak ada masa berhenti gitu terus. Benar. Oleh sebab itu khususnya untuk Provinsi Jambi kita akan menggelar PON sebentar lagi. Jadi kita jangan euforia dulu karena kita belum terukur medali kita. Kita masih melihat Clarissa dengan atlet violin yang jalan cepat yang perak. Sementara ini adalah regu. Jadi kita
basket kita regu, polo air kita regu, dan dayung kita regu. Iya. Jadi kita harus lebih banyak menggas, melatih yang lebih baik lagi. Di mana saatnya? Pada saat Porprov yang akan datang. Jadi Porprov ini gaslah masing-masing, prestasilah tunjukkan, supaya prestasi itu akan kita bawa nanti ke Prapon, dan di PON 2024 Jambi masuk 10 besar. Amin. Itu yang keren. Luar biasa. Terima kasih banyak Profesor ya. Ya. Jadi memang banyak sekali harapan dan cita-cita yang diimpikan baik itu dari atlet ataupun juga pengamat dari olahraga. Memang ada fase di mana Porprov saat lagi menjadi ajang untuk mengasah diri, mencari atlet-atlet muda dan berbakat, kemudian juga untuk di PON-nya nanti, dan juga kita bersiap untuk kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof sudah hadir, dan luar biasa Bang Subihi sudah hadir pada hari ini. Kita semua bangga, saya mewakili masyarakat yang ada di Jambi, begitu bangga dan begitu luar biasa. Saya saja merasakan euforia yang sampai saat ini dengan begitu banyak prestasi yang ditorehkan seperti itu. Luar biasa, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kita mendoakan semoga Bang Subihi di ajang berikutnya di Tiongkok dalam waktu dekat mendapatkan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan tim lainnya. Gitu saja pemirsa dan saudara, kita tadi sudah berbincang dan membahas begitu banyak hal terkait dengan atlet Jambi harumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan luar biasanya kita terus memberikan dukungan kepada anak-anak muda yang ada di Jambi untuk terus memberikan kontribusinya untuk Indonesia ataupun juga di mancanegara. Sekian dari kita di sini Ruang Publik. Tetap saksikan Ruang Publik di episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.